Hai, selamat datang di Hands On episode pertama ML Cafe. Nah, pada episode pertama ini kita akan coba hands on machine learning dengan Google Colab. Sebenarnya Google Colab itu adalah Jupyter Notebook yang di-save, kita bisa run juga dan share di Google Drive kita. Nah, untuk membuat dokumen Google Colab, nah ini kita bisa buat file Google Colab baru, cukup dengan ke Google Drive kita, terus pilih Google Colab di sini. Nah ini sebenarnya ini Jupyter Notebook kan. Kita bisa coba cafe hands on. Ya, pada hands on pertama kita akan mereview materi-materi yang telah kita pelajari di episode sebelumnya, yaitu mengenai data preparation. Nah, sebelum kita mulai, kita bisa connect Google Colab supaya bisa nge-run di cloud. Nah, ini masih initialize. Nah, ini udah connected. Kalau kita udah connected, nah kita bisa mulai type kode kita dan nge-run. Pertama kita bisa import library yang kita butuhkan, yaitu kita butuh scikit-learn buat machine learning library. Juga kita bisa import NumPy buat proses NumPy. Juga ini matplotlib untuk nantinya kita kalau mau plot figure. Nah, pertama kita masuk ke data preparation. Nah, di sini kita mendownload dataset, itu data mengenai housing. Bagaimana cara kita memprediksi harga rumah dengan fitur-fitur data yang diberikan. Nah, kita download dulu ya, tinggal nge-run di sini. Karena kita udah connected, tinggal nge-run. Terus karena kita udah tulis di sini fetch housing data. Kita pakai juga import juga library Panda di sini agar lebih mudah untuk memproses dengan data frame. Ya, jadi di sini kita bisa mengeload housing data. Kan tadi kita udah fetch kan dataset housing di sini, lalu kita load dan kita mau menampilkan beberapa sampel dari data housing itu dengan kolom-kolom fiturnya. Jadi ini fungsi head ini dari Panda itu berfungsi untuk secara cepat kita mengecek apakah objek kita punya data yang benar atau enggak. Misalnya kalau dari sini kan housing data, kita bisa lihat, oh ya ini data housingnya punya atribut-atribut yang benar seperti total room, total bedroom, population. Oh berarti ada isinya data kita ini. Dan juga kita bisa mengecek info dari data frame housing ini. Nah, metode ini menampilkan informasi tentang data frame housing. Lalu selanjutnya, jika kalian masih ingat di episode tentang data, sebelum mengolah data ke model machine learning, kita harus mempartisi data. Nah, di scikit-learn, kita bisa dengan mudah split atau mempartisi data jadi partisi train dan test dengan fungsi ini. Nah, train test split ini di scikit-learn dia mempartisinya random. Jadi ini berfungsi dengan baik jika datasetnya cukup besar. Tapi kalau misalnya datasetnya tidak cukup besar, bisa ada bias di samplingnya. Karena ini purely random sampling untuk mempartisi train dan test split.
Kita mau lihat ya, sekarang isi, kan kita sudah membagi datanya ke train dan test. Kita mau lihat di test setnya kira-kira apa ya isinya ya. Nah, ini ada sampel ke sini, ini sampel ke 3024, sampel ke 15663. Jadi dia random membagi tes dan training setnya. Nah, ini isi beberapa baris pertama dari tes setnya. Nah, setelah kita tahu di dataset housing terdapat banyak atribut, tapi setelah kita berkonsultasi dengan expert, mereka bilang kalau median income itu, nih median income di atribut ini adalah atribut yang sangat penting untuk memprediksi harga median housing. Nah, ini kan median house value ini yang akan kita prediksi. Sehingga kita ingin test set kita itu sangat representatif terhadap kategori income. Jadi kita mau test setnya sangat representatif terhadap kategori dari median income ini. Ini kan continuous, misalnya income-nya 5,7, 3,7. Kita ingin membagi ini menjadi categorical, menjadi di sini menjadi 5 labels. Dengan pakai fungsi pandas cut ini, kita bisa mengeset berapa binnya menjadi discrete intervals. Fungsi ini sangat support binning dari continuous value ke equal number of bins. Di sini kita mengeset ada 5 bins. Lalu setelah itu kita pakai value counts di sini, karena value counts ini dia return series yang dalamnya itu unique values dari hasil binning kita. Nah, dia returnnya objek di sini dan akan disort descending. Jadi the elemen yang di awal-awal itu elemen yang sangat sering ditemukan. Nah, ini hasil yang telah kita proses. Nah, ini menyatakan bahwa kategori 3 nih, income di sini, income kategori ketiga itu memiliki paling banyak sampel yang paling banyak, lalu disusul dengan kategori 2. Nah, ini berarti median income yang di range bin kedua itu yang kedua paling banyak nilainya. Lalu yang terendah adalah dengan label 1 ya. Kita telah mencoba mempartisi data dengan tadi ini trend test split yang partisinya secara random. Tapi karena itu bisa terlalu riskan jika data tidak cukup besar, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan stratified shuffle split di sini. Nah, stratified shuffle split ini menggunakan stratified sampling, di mana populasinya dibagi ke subgroup yang lebih homogen, sehingga jumlah instance atau jumlah sampel dari strata-strata itu disampling dengan lebih representatif terhadap populasi seluruhnya. Nah, kita mengharapkan dengan stratified shuffle split ini partisi data kita akan lebih representatif ya, tidak terlalu random. Oke, kita cukup
memanggil fungsi ini, lalu kita menspesifikasi test size kita 0,2 dari full dataset. Lalu kita mau split berdasarkan income kategori, ya, karena kita sudah memiliki objek baru di sini, income kategori, yang diharapkan ini bisa merepresentasikan variasi untuk memprediksi harga rumah nantinya. Oke, jadi kita split, mempartisi train dan tes di sini berdasarkan dengan ya. Sekarang setelah kita memiliki training data dan testing data, sekarang saatnya kita mempersiapkan data untuk model machine learning, yaitu kita ingatkan jika di training data ada datanya dan ada labelnya. Di sini data kita sebut dengan predictors dan labelnya adalah yang akan kita prediksi, yaitu median house value atau nilai rumahnya kan. Jadi di sini untuk prediktornya kita keluarkan si median house value atau harga rumah, sehingga median house value ini kita jadikan label yang akan kita mau prediksi nantinya, ya. Dan drop ini mengcopy data dan tidak mempengaruhi strat training set ini. Oke, stratified training set tidak mempengaruhi dengan adanya drop ini. Di sini kita juga drop si ocean proximity ini, karena ocean proximity kita tahu di sini atributnya adalah categorical, bukan numerik, sehingga untuk housing num di sini hanya data-data di housing dataset yang merupakan numeric values atau memiliki numerical attributes. Kita telah belajar sebelumnya salah satu teknik di data preprocessing adalah data cleaning. Jadi kebanyakan dari algoritma machine learning tidak bisa bekerja dengan baik jika ada fitur yang miss value-nya. Jadi kita harus membuat fungsi-fungsi untuk menghandle-nya. Nah, kita bisa melihat ya sampel mana ya kira-kira di housing num ini, di dataset housing numerical yang tidak memiliki value atau yang none. Kita bisa cari dengan fungsi ini. Nah, ini kan ketahuan di sini bahwa total bedrooms atribut ini memiliki beberapa missing values none. Kita harus memperbaiki ini. Nah, ada 3 cara yang diajukan di sini. Opsi pertama adalah kita bisa memakai dengan fungsi prob NA ini, yaitu kita get rid dari, kita mau menyingkirkan dari distrik itu ya. Lalu opsi kedua adalah dengan menghilangkan semua atribut total bedroom. Nah, di sini kan ada total bedroom none, tapi di sini dengan drop berarti kita sama kayak yang tadi ya, drop itu dia menghilangkan si kolom total bedroom. Jadi di sini nggak ada lagi si total bedroom atributnya. Kalau yang di sini dia cuman drop 9 ini dia cuman menghilangkan missing values. Jadi none-nya, sampel-sampel yang memiliki none dihapuskan. Lalu ada juga dengan opsi terakhir adalah dengan mengubah atau mengisi si none itu dengan value lain, yaitu misalnya di sini dengan median. Kita
hitung dulu median dari total bedroom, lalu kita isi yang none itu karena mediana 433, kita isi yang none tadi dengan 433 sampel yang none di total bedroom. Daripada repot-repot, sebenarnya di scikit-learn juga ada inputer. Jadi untuk mengubah atau mengisi nilai-nilai yang none dengan strategi tertentu. Misalnya di sini kita bisa import si simple importer ini, dan strateginya kita ingin mengisi nilai none dengan median. Oke, kita fit di sini si data housing num itu tadi, lalu kita transform dan lalu kita balikin lagi, kita transform di data frame-nya, sehingga nantinya nilai-nilai yang none akan terisikan dengan nilai median. Ya, dan sekarang tidak ada lagi di total bedroom ini nilai-nilai yang none. Kita cek di sini apakah dari itu ada nilai 0, dan ternyata tidak ada ya. Karena kita sudah mengubah semua nilai 0 di total bedroom dengan mediannya. Sebelum kita melaju, kita tadi sudah lihat di sini ada fit, ada merupakan fungsi-fungsi dari scikit-learn. Jadi sedikit tentang scikit-learn yang merupakan library dari machine learning. Nah, ada yang merupakan estimator. Estimator itu adalah objek yang bisa mengestimasi parameter berdasarkan dari dataset. Ini sendiri dilakukan dengan metode fit ini. Lalu estimator tersebut seperti di sini inputer bisa juga mentransformasi dataset, sehingga kita bisa melakukan transformer. Nah, beberapa estimator jika diberikan dataset bisa melakukan prediksi. Mereka disebut dengan predictors. Predictors ini biasanya juga memiliki metode score yang mengukur bagaimana kualitas dari prediksi jika kita berikan tes dataset untuk supervised learning tentunya. Sekarang kita masih di bagian data preprocessing. Kita ke representation transformation. Nah, sekarang kita sudah menghandle masing-masing ya kolom-kolom kategorikal dan kolom-kolom numerical di housing dataset, tapi secara terpisah. Akan lebih baik jika kita melakukan transformasi representasi tersebut yang bisa menghandle semua kolom atau semua atribut. Nah, pipeline di sini, pipeline di scikit-learn ini bisa membantu untuk sequence dari transformasi. Jadi, misalnya di sini kita untuk pipeline di atribut numerik, kita akan mengolah dengan simple inputer tadi untuk menghandle missing value dan mengisinya dengan median, lalu dengan scaling data. Ini urut-urutannya, dan kita akan mentransformasi sesuai urutan ini. Jadi untuk housing numerical transformation ini adalah data-data numerik di housing dataset. Kita mau mentransformasi sesuai pipeline di sini. Berarti pertama kita lakukan inputer ke missing value, kita isi dengan median value, lalu kita standard scaler. Kita scaling dengan standard scaler di mana kita menstandardisasi fitur-fitur dengan range-nya jadi zero min dan unit variance. Nah, standardisasi ini penting ya di dataset karena kebanyakan dari estimator dari machine learning mereka performanya tidak terlalu bagus jika fiturnya tidak di standardize atau tidak di normalize. Lalu
ini yang tadi kita juga sudah mentransformasi categorical attributes, yaitu si ocean proximity ini ke one hot encoder. Ya, jadi full pipeline-nya kita lakukan dengan column transformer, di mana column transformer ini adalah juga fungsi dari scikit-learn, di mana dia bisa mentransformasi kolom-kolom di mana attributes, numerical attributes dan categorical attributes dengan transformasi yang kita inginkan di sini, yaitu untuk numerical attributes sesuai dengan numerical pipelines, dan untuk categorical attributes kita transformasi dengan one hot encoder di sini. Nah, inilah full pipeline. Jadi inilah data yang sudah kita pre-processing, dan data kita sekarang data kita sudah siap untuk diolah dengan model machine learning. Nah, kita tinggal meng-fit dan transform si dataset housing ini dengan full pipeline ya.